Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada dan Bapak Ibu juga ibu-ibu yang hadir di studio kami, insya Allah yang dirahmati Allah. Amin. Pertama-tama pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara Indonesia Bertakwa, yakni dakwah studio TVRI Sumatera Selatan. Alhamdulillah syukur kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tak kurang satu apapun jua nikmat yang luar biasa yang kita rasakan saat ini. Apalagi nikmat iman yang lebih spesial lagi yang mudah-mudahan akan membawa kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ketemu di dakwah, tentunya acara yang insya Allah memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Biasa kita akan awali dengan tagline dulu ya, ibu-ibu ya. Dakwah TVRI, insya Allah. Nah, sekali lagi saya belum semangat nih. Apa belum makan belum makan pisang goreng? Ulang ya. Ya, dakwah TVRI. Alhamdulillah syukur ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Raudhah Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Oh ya langkah belaganya seragamnya dah akornya kabarnya selusin seragam punya ya. Dan ini sih kok contoh ya. Dan pemirsa serta ibu-ibu dan bapak sekalian, tema kita hari ini luar biasa, yakni nikmatnya menjadi hamba yang taat. Nikmatnya menjadi hamba yang taat. Dan sudah hadir spesial di studio TVRI Selatan, yakni Al-Ustadz Kiai Haji Hendra Zainuddin Al-Qadiri. Beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Sumatera Selatan dan juga pimpinan Pondok Pesantren Aulia Cendekia. Aulia Cendekia. Sengaja aku minta tolong beliau yang ngomong. Lebih mantap, lebih abdol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, masih cak mudonnya Ustaznya. Ya. Awet Ustaz. Apa karena banyak berbagi ilmu dengan santri-santri itu membuat lebih awet muda? Ya, tergantung saldo lah. Jadi kalau saldo lagi cerah gitu ya. Cerah, ya. Iya, alhamdulillah. Dan pemirsa kaget lagi ngomong masuk Lembang. Ya. Nanti kita buka telepon di 0711 311 454 dan di WA 0823 1198 1790. Untuk yang ingin berpartisipasi. Ustaz, silakan. Ini judul kita, sebelum saya banyak bertanya lebih jauh, lebih baik kita akan mendengarkan dulu tausiah singkat dari Pak Kiai Haji Hendra Zainuddin Al-Qadiri kaitan dengan nikmatnya menjadi hamba yang taat. Diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Raudhah ya, Sako, Pak Haji Ridwan, siap. Para pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan. Sebelum saya lanjut, kita berdoa dulu. Boleh? Semoga TVRI Sumatera Selatan, TVRI Indonesia maju berkembang. Amin. Tetap ada. Amin. Sampai hari kiamat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karam. Malikim ya nasta'in mustaqim. Amin. Para pemirsa yang kami hormati, Allah berfirman, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita ini disuruh untuk taat. Yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita disuruh untuk taat kepada para pemimpin kita. Kita ini merasa nikmat betul kalau hidup ini taat semuanya.
Contoh ya, ketika istri taat kepada suami, alamat rumah tangga akan bahagia. Bahagia. Kalau kita taat dalam berlalu lintas, insya Allah Selamat. kita akan selamat. Begitu juga kalau kita taat dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Pak Haji Ridwan, saya, ibu-ibu ini sudah posisi di angka 50. Masih sehat, masih selamat karena kita taat. Taat menjaga kesehatan, taat menjaga keagamaan kita. Maka kita sampai hari ini. Tapi ada kawan-kawan kita yang tidak taat dengan peraturan agama yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak yang kurang bagus, kacau dalam hidupnya. Mungkin kita bisa posisi angka 50 ini taat dengan perintah dokter gitu. Kata dokter jangan nemani go makan pempek. Ya solimo jadi sikok baik. Ya tak ya? Ya. Nah, inilah kita sehat. Inilah kita bisa tidak kacau karena kita mengikuti apa yang menjadi perintahnya Allah dan Rasul kita. Indonesia yang baik ini sampai 80 tahun ini karena rakyat Indonesia taat dengan apa yang menjadi keputusan dan kebijakan dari pemerintah. Sehingga negara kita alhamdulillah sampai hari ini tetap baik, tetap barokah. Maka sebab itu menjadi orang yang taat itu adalah sesuatu. Kalau di dalam sekolahan yang tidak taat itu pasti kena panggil wong tuanya. Iya. Pasti kena sanksi. Nah, sanksi yang paling ditakutkan di dalam kehidupan masyarakat kita kalau kita tidak taat kepada Allah dan peraturan yang dibikin oleh pemerintah, ada yang namanya sanksi sosial. Nah, sanksi sosial ini mengerikan, menakutkan. Maka sebab itu menjadi pribadi yang taat adalah sesuatu, adalah hal yang sangat kita dambakan. Nah, untuk menjadi hamba Allah yang nikmat dalam bertaat, ibu-ibu, kita harus bersyukur. Sekarang ini Indonesia banyak sekali namanya majelis taklim. Mungkin ibu-ibu waktu masa remaja, waktu masa belum tahun 80-90, kita belum banyak penerangan, kita belum banyak majelis-majelis. Tapi hari ini majelis taklim yang ada di Palembang, di Indonesia banyak sekali. Dan dilakukan pencerahan hampir setiap hari, minggu, bulan oleh para tokoh-tokoh agama kita. Dan alhamdulillah dengan itu kita semua bisa meniti kehidupan kita ini dengan baik. Maka sebab itu ibu-ibu bersyukurlah kita punya majelis taklim. Bersyukurlah kita sekarang punya cawisan. Dengan adanya majelis taklim, cawisan, kemudian pengajian-pengajian ini semuanya bermuara agar kita taat kepada perintah Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin kita. Ibu-ibu, sekarang ini apa yang tidak bisa kita akses? Ada persoalan rumah tangga, persoalan waris, persoalan anak, bisa nelpon Ustadz, bisa buka Google, bisa buka kitab, bisa langsung bertanya. Dan alhamdulillah TVRI melihat sebuah fenomena saat ini sebagai sarana dakwah, maka TVRI juga membuat Indonesia Bertakwa. Luar biasa. Ini mencerahkan untuk kita bagaimana bisa mencapai taat. Yang kedua, Bapak Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang ada di hadapan saya ini, Pak Ridwan, termasuk Al-Mukarram Ustaz Ridwan ini, mukonya baik, muko taat, Pak. Insyaallah. Muko yang ada di sini lagi lemak nyingoknya. Ngapo Bapak
Pak Ridwan dan ibu-ibu sekalian? Karena ibu-ibu sekalian sudah betul-betul menghayati, mengamalkan menjadi hamba yang taat. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ini kejingoan dari mukanya. Sholat tahajud Pak Ridwan. Ngapo? Mukanya bersih. Matanya agak sedikit bengkak. Karena nangis malam-malam. Ya. Yang ditangis ini macam-macam. Ya. Ya? Ngadu. Ngadu. Ya. Ya. Ada nangis ke anak. Ya. Ada nangis ke kredit. Iya. Ada nangis ke laki. Ada. Ya? Iya, Nah, iya. Kenapa ibu-ibu bisa tahajud? Kenapa ibu-ibu kuat melangkah untuk melaksanakan sholat tahajud itu? Karena ada perintah Allah. Ya, aqimis sholah liduluki samsi ila ghazakil laili wa qur'an al-fajr. Berdirilah kamu di kala malam untuk melaksanakan sholat. Nafilatan lak, ada yang namanya sunat. Kalau kita melaksanakan sholat sunat tahajud, apa kata Allah? Maqamam mahmuda, diberikan makom, tempat kemudian yang mulia, yang baik. Ibu-ibu, selama kita hidup yang tahajud, yang rajin tahajud, anak-anak kita bagus, soleh soleha, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah. Apa? Karena hasil tahajud. Yang kedua, setelah tahajud, orang yang taat seperti ibu-ibu kita hari ini pasti sholat subuh, Pak. Ya. Sholat subuh. Sholat subuh itu adalah sholat yang luar biasa. Sholat qobliyahnya saja, rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. Ya. Orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu mendapatkan ganjarannya seperti mendapatkan lebih bahkan daripada dunia dan seisi-isinya. Maka ibu-ibu ini Pak, gayanya, tingkah lakunya, akhlaknya seperti orang yang miliarder. Ya, memiliki dunia dan isinya. Apa? Hatinya, bahagianya. Walaupun duit ini agak terbatas. Ya, lain itu. Lain itu. Ya, misalnya ada cuma 1 juta. Tapi karena dia memiliki hati yang bagus, pecah dia lah pemilik dunia. Iya. Ini artinya bahagia ya Bu ya. Ibu-ibu ini taat. Coba lihat, waktu sholat duha. Ya. Laksanakan Pak. Ibu-ibu yang anaknya bagus, ibu-ibu yang rumah tangganya bagus, ekonominya bagus, rata-rata melaksanakan sholat duha. Ya Bu ya? Walaupun cuman 2 rakaat. Itu Pak. Maka ketika dia berlari dari rumah, entah dia begawi, entah dia melakukan aktivitas ekonomi, kebahagiaan, energinya itu betul-betul melimpah. Dan ketika kita keluar rumah, waduh, senangnya. Nikmatnya kan. Tapi coba Pak, kalau orang yang tidak taat dengan perintah Allah dengan Rasul, mungkin dia tidak tahajud. Subuhnya mungkin lewat kesiangan. Ketika kita melaksanakan survei ya, ketika orang yang tidak melaksanakan tahajud, subuh, kesiangan, hidupnya akan merasa gerah, lemes, tidak kate arah tujuan. Inilah nikmatnya kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang taat itu Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, adalah orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang hebat di dunia ini, tapi kalau tidak dapat hidayah, walaupun pekerjaan sholat yang hanya sekitar berapa menit, dia sungkan, sulit, berat untuk melaksanakan sholat. Alhamdulillah kita mendapatkan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, baik Ustaz. Kita sudah menyimak semua ya Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa apa yang pencerahan yang disampaikan tadi dan nanti kita akan kembali lagi.
Ini menikmatnya menjadi hamba yang taat ini luar biasa. Ya. Sudah digambarkan secara detail oleh Kiai Haji Hendra Zainuddin kali ini. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan kembali tentunya setelah yang akan lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah berkah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya M. Ridwan Rifai dan Kiai Haji Hendra Zainuddin yang hari ini bersama kita dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Raudah Kecamatan Sako. Masih betah ibu-ibu? Kita semangat dulu, jangan lesu dari tadi ibu-ibu lesu. Bukan di rumah tadi ditinggal kedak kopi untuk laki atau misalnya gorengan di rumah godo-godo udang apa dah. Biasa kan itu Ustaz. Oke, kita semangat dulu ya. Dakwah TVRI. Nah, mak itu. Jingolah di layar TV alang ke apa Serasi baju seragam main luar biasa ya. Pak Ustadz, kita tetap buka telepon di 071131144 dan WA di 0823 1198 1790. Tadi panjang lebar bercerita tentang nikmatnya hamba Allah yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Implementasinya kalau galau-galau melakukan itu, insya Allah kita tergolong orang-orang yang calon ahli surga. Amin, amin. Iya. Ya. Penjaga surga siapa Bu? Malaikatnya Bu? Ridwan. Ya penjagonya Ustaz. Nah Ustaz, ini yang jadi tantangan kita ini Ustaz adalah konsistensi. Iya kadang-kadang lagi hari ini semangat, besok semangat, tiba-tiba melempem. Ya. Nah inilah tantangannya konsistensi. Kira-kira mak manon ya untuk mengatasi yang kita ini biar tetap konsisten gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pemirsa, al-istiqamah tatba'uha karomah. Al-istiqamah alfu karomah. Orang yang istiqomah akan diberikan karomah. Orang yang istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi istiqomah ini Bapak Ibu sekalian luar biasa. Hidayah yang luar biasa. Bagaimana kita bisa tetap istiqomah? Yang pertama kita harus sadar betul bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ya. Kita ini Bu, Pak Ridwan ya, kita ini alhamdulillah dapat hidayah mau sholat. Mungkin banyak juga orang yang belum bisa istiqomah sholat. Maka bagi kita yang sudah istiqomah sholat, ini harus disyukuri. Tapi bagi kawan-kawan kita yang belum bisa istiqomah dalam sholat, ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Itu yang perlu diingatkan. Yang kedua, kenapa ibu-ibu kita sini, yang majelis-majelis, bapak-bapak kita yang sering ikut majelis pengajian dan lain sebagainya, cawisan, itu karena setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan mereka mendapatkan siraman, mendapatkan pengingat. Maka sebab itu kawan yang baik, sahabat yang baik, komunitas yang baik, itu akan bisa menjalankan kita kepada konsistensi kita dalam beribadah. Tapi kalau kita tidak punya sahabat yang baik, kuda sudah sholat, atau kita ingin istiqomah, agak sedikit terganggu. Maka sebab itu kita bersyukur pada Allah SWT, semakin hari dunia kita ini semakin terbuka informasi melalui media sosial. Banyak sekali berseliwer-seliwer tentang bagaimana kita semua harus beribadah secara istiqomah. Sekali lagi, bagi kita yang selalu ingin beristiqomah, ingatlah hidup di dunia ini hanya sementara dan selalulah ikut-ikut dalam pengajian-pengajian. Ya. Baik. Jadi kalau kita termasuk yang istiqomah, itu pertama harus disyukuri karena itu termasuk kita
sudah mendapatkan hidayah dan taufik Allah. Dan taufik dari Allah. Bersyukur gitu ya. Dan kita orang-orang pilihan gitu maksudnya. Ya, betul. Oke, baik. Dan lingkungan juga menentukan Pak Ustadz untuk konsisten istiqomah. Konsisten, tahu. Jadi ada istilah mengatakan kalau ada 4 orang pemabuk, kita ada di situ, bisa kita menjadi kelimanya. Ya, kalau kita ada penjudi di situ 4, dekat di situ kita menjadi kelima. Tapi kalau ada 4 itu orang-orang yang taat, orang yang soleh, kita juga yang kelima yang menjadi ikut di situ. Lingkungan menentukan. Baik, telepon tetap dibuka di 071131144. Kita kasih kesempatan ibu-ibu, ada yang mau bertanya boleh? Silakan. Ya langsung. Oke. Nah, ibu boleh lihat kamera, boleh sini, mungkin cucung nak nyingok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana, Pak Ustaz. Mau bertanya. Ya. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah supaya kita bisa merasakan ketenangan hati dan jiwa kita. Demikian Pak Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Singkat saja. Ya. Jawabnya panjang nih. Ya. Oke, silakan. Kayaknya Ibu Diana ini ketua majelisnya ya. Bukan ketua majelisnya Ibu Rahimi, tapi ketua kelompok lah. Oh iya, ketua kelompok. iya. Pokoknya ketua. Ibu Rahimi mana Ibu Rahimi? Oh itu iya, ketua majelis taklimnya. Ya, oke, silakan. Jadi kalau kita sudah mengikuti semua yang dilakukan di dalam Al-Quran dan hadis, itu akan datang sendirinya. Ketenangan, kebahagiaan. Contoh ya, kita konsisten sholat, kita konsisten sunnah-sunnah, insya Allah akan semuanya diberikan oleh Allah. Rasul sudah bilang kan, kalau kamu ingin rezeki, konsistenlah kamu di duha. Kalau kamu ingin selamat dunia akhirat, sholat 5 waktu. Kalau kamu ingin mendapat kemuliaan, sholatlah tahajud. Kalau kamu ingin dapat kesehatan, Senin dan Kamis. Kalau kamu ingin dapat ketenangan, zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir pasti hatinya bahagia. Ibu-ibu sekalian, kita sholat pasti setelah sholat zikir dulu. Ya. Maka ketika ibu-ibu berangkat dari tempat sholat kita, yang ada adalah kebahagiaan. Ya. Ini contoh kecil. Ketika kita melaksanakan pengajian di majelis ibu-ibu, ketika kita pulang dari masjid itu, yang didapatkan adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan rohani, kebahagiaan jiwa ini mahal harganya. Ya, banyak orang yang punya duit tapi tidak punya kebahagiaan hati, jiwa, maka dia kering. Maka dia kadang-kadang kalau bahasa buang mak ini hari mudah kena stres, mudah kena depresi. Tapi kalau ibu-ibu yang taat kepada Allah, ngikuti apa yang dikatakan Rasulullah, insya Allah bahagia. Nikmat luar biasa. Jadi sebetulnya dari penjelasan tadi, jawaban tadi bahwa kiat-kiat untuk kita nikmat tuh banyak sudah kan? Banyak. Sudah dicontohkan tadi. Iya. Baik dari melek mato santuk mejem bahasa Palembang tuh ya. Iya. Dari mato melek artinya subuh hari kita tengah malam kita lah bangun, sepertiga malam lah bangun sampai kita tidur lagi. Lado galo ya. Lado galo. Ngapa bisa cah itu? Karena kita punya keinginan untuk menjadi orang yang taat. Taat itu kan setia, Pak. Setia dengan aturan-aturan yang dibikin oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau taat, insya Allah dapat ridho. Ridho pasti, rahmat pasti. Kalau Allah sudah ridho, apa kehendak kita selesai. Nah ya, kalau ridho Allah itu ya, yang diinjak yang kita udah kan, aman lah itu dunia akhirat. Iya ya, ya Bu ya. Ada lagi mau bertanya? Oke, Ibu silakan sebelahan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Humsana dari Majelis Taklim Ar-Raudhah RT 08 Sialang Sako. Ini Pak Ustadz yang saya ingin tanyakan, apa yang kita rasakan ketika kita
bisa membantu orang lain dan bisa berbagi kebaikan kepada orang lain sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Ibu, ini pertanyaan singkat sekali, jawabannya yang perlu diperpanjang. Iya. Pinter Ibu ini. Mana Pak Ustadz? Apa yang bisa kita berikan membantu orangnya agar taat gitu? Kita yang sudah diberi oleh Allah, kita yang sudah dikasih oleh Allah ketaatan, bagaimana bisa membantu orang lain? Ada di dalam hadis itu, balighu anni walau ayah, sampaikan walau satu ayat. Ibu-ibu dalam majelis di Raudhah ini kan mendatangkan ustadz atau ustazah. Kemudian ustadz atau ustazah itu memberikan sebuah fadilah amal misalnya. Ibu-ibu silahkan membaca sholawat. Kalau ibu-ibu membaca sholawat, semoga Allah memberikan ketenangan, kebahagiaan, rezeki yang cukup, dan lain sebagainya. Apa bacaannya Ustadz? Misalnya baca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. 1000 kali kata Ustadz. Kalau kamu membaca sallallahu ala Muhammad salawat Jibril 1000 kali, maka Allah berikan kemudahan dalam urusan rezeki. Nah, kita yang sudah dapat hal ini, kita lakoni dulu. Kita sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. 1000 kali. 1000 kali misal. Misal. Nah, kemudian kita melihat anak kita katakanlah yang mungkin masih belum punya amalan sholawat. Maka kita panggil, nak sini, ibu pengajian bulan yang lalu. Tapi bagusnya kita dulu ngamalkan. Jangan sampai kita tidak ngamalkan kan. Kita ngamalkan dulu, nak baca ini. Bacalah salawat ini, kata ustadz kami, salawat ini bagus kalau ingin seluruh usaha dan apa yang kamu gawikan membuahkan hasil yang barokah. Apa mak? Ini baca salawat ini. Oke, siap. Itu cara membantu orang lain untuk bisa juga ikut seperti kita mendapatkan hidayah menjadi orang yang taat. Jadi prinsipnya apa yang kita dapat bagus sampaikan. Apa yang kita dapat bagus sampaikan. Itu. Berbagi kiat terus ya, minimal gitu ya. Betul. Baik. Nanti kita akan lanjut lagi Pak Kiai. Kita akan break sejenak pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah berkah. Baik, terima kasih pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, masih di acara Dakwah TVRI. Maklum agak lambat nyautnya ya. Gila segap maghrib ini. Ya. Menunggu maghrib. Kalau ibu-ibu ini biasa maghrib nih, ayo anak-anak balik. Sekarang rupanya ibu-ibu di sini. Ya. Anak-anaknya tidak boleh berkelayapan. Pikirannya lah kemana-mana. Ya, oke. Masih dengan Kiai Haji Hendra Zainuddin yang hari ini luar biasa. Beliau ini masih tetap wajahnya selalu muda dan tidak berubah. Ya, karena taat tadi, taat ya. Pak Ustadz, ini kaitan dengan ketaatan. Oh ya, telepon tetap dibuka di 0713114454 ya. Ketaatan ini berpengaruh pada hubungan dengan keluarga dan sesama. Nah, mak mana kira-kira yang pengaruh yang terjingok nih, yang lebih terasa nih dengan keluarga, dengan sesama. Walaupun tadi sekilas sudah disentil bahwa orang tua dengan anak begini, tapi taat ini akan melahirkan insan-insan yang terlahir kualitasnya dari rumah. Ya. Di Al-Quran itu ada dua yang kita tidak akan pernah terhina. Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dua perkara yang kalau kita laksanakan tidak akan pernah kita susah. Tidak akan pernah terhina. Yang pertama, hablum minallah.
taat kepada Allah. Kemudian hablum minan nas, kita juga memupuk saudaraan sesama kita manusia. Contoh ya, ketika ibu semua sudah menjadi hamba yang taat, pasti hubungan dengan manusia lainnya ngikut. Ikut. Contoh, kalau kita sholat, tidak akan, kata Rasulullah, sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang melaksanakan sholat, insya Allah jauh dari perbuatan munkar. Jadi tangan, mulut kita ini sulit untuk menyakiti orang lain. Ketika kita sudah taat pada Allah, ngikut taat kita kepada otomatis ya? Rasul, kepada manusia. Nah, kenapa hubungan antara keluarga dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara bagus? Pasti berawal dari taat kepada Allah. Apa yang Allah lakukan, minta kepada kita. Maka sebab itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pemirsa, pokoknya intinya taat. Taat, laksanakan apa yang dikatakan oleh Allah, jauhi segala yang dilarangi, semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Rezeki kita, hubungan kita, kesehatan kita. Kan sudah ada di WA yang sering. Kalau hatimu kurang ini, maka berzikirlah. Kalau mukamu agak pecah, kusut, lajulah kamu tahajud. Kalau kamu ingin awet muda, dawam wudu. Kalau kamu ingin sehat, puasa. Nah, kan? Oleh sebab itu ada hadisnya itu sumu tasihu, puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Kalau kita ikut ini, taat kepada ini, puasa Senin Kemis, ditambah Ayyamul Bid. Kalau masih gagah, puasa Daud. Masya Allah. Maka muncullah yang namanya karomah-karomah karena taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau puasa tadi rutin ya, Pak Kiai, di samping sehat, hemat juga. Hemat juga. Zaman efisiensi. Bener kan? Tapi kalau ibu-ibu ini, Pak Ridwan, sudah di-setel oleh Allah menjadi hamba yang bisa menghemat. Kalau tidak hemat, agak susah menyekolahkan anak. Agak susah mengatur keuangan dalam berumah tangga. Jadi sudah desain dia kan. Jadi ya kalau kita dengarkan tadi bahwa memang ketaatan ini juga berkaitan dengan menjawab cobaan hidup dan persoalan hidup. Itu sudah terjawab kalau kita taat. Ibu-ibu, lambungkan mikrofon. Iya, silakan. Mau bertanya dari Al-Raudo. Ya langsung aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Namar ini dari pengajian Al-Raudo Purmasatu Kalimantan Palembang. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Ustadz, tapi kami ingin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana kiat-kiat ataupun tanda-tanda kita taat dan patuh khusyuk saat menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kiat-kiatnya Pak Ustadz. Itulah pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khusyuk. Baik dalam ibadat ya. Banyak yang masih belum khusyuknya. Ada yang masih teringat pindang dalam garam belum. Silakan Pak Ustaz. Sekali lagi, taat dalam konteks ibadah secara umum kita harus tahu bahwa Allah itu selalu melihat kita. Khusyuk dalam konteks sholat ya, karena khusyuk itu di sholat, itu konteksnya kita tahu bahwa Allah itu hadir melihat kita. Itu dalam konsep ihsan itu, kamu tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Maka ibu-ibu, ada tuntunan dari ulama-ulama kita. Kalau kamu sebelum sholat itu baca dulu ayat-ayat yang baca
mengusir belis. Ya. Baca qul a'udzu birabbinas, malikinas. Tapi kalau ibu-ibu aku yakin, Pak. Kalau bapak-bapak, budak-budak muda yang masih lanang-lanang muda ini kadang-kadang debis-debis baik sholat kan. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ini ku jingok, ku perhatikan lebih khusyuk, lebih tumak nina. Iya. Kita lah sudah 4 rakaat dia baru 2. Ya, karena khusyuknya. Khusyuk, ya. Laki lah Apa mau tahu, Bu? ya, laki lah terjerit-jerit lah nak makan kan. Kita tadi baru rakaat pertama. Iya. Ternyata diselidiki ngulang lagi. Maka lupa. Saking nak husuknya kan. Iya. Nah, maka sebab itu ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di dalam dunia tasawuf itu disebut namanya muraqabah. Muraqabah itu kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Jadi kalau kita nak melanggar dari peraturan Allah itu, ngeri. Ini sudah dijingok oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Diperhatikan oleh Allah SWT. Maka ketika kita sudah punya guru, kita punya majelis, itu sesuatu yang luar biasa. Majelis itulah tempat kita mencerahkan. Dan saya bahagia loh, ibu-ibu kita di Palembang ini, saya melihat dia tidak satu majelis baik Pak Ridwan sekarang. Ada yang majelis RT, ada yang RW, ada yang kelurahan, ada kecamatan, ada kota Madia, ada provinsi 6. Ya? Dihadiri galau tuh? Hadiri galau. Maka sebabnya 6 hari ini tinggal lakinya berejo kan, dia nak makan mak mano dan segala macam, saking semua. Tapi apa hasilnya? Ibu-ibu semakin taat. Kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan anak itu di ibu. Gurunya anak-anak ini ibu. Ketika ibu-ibu sudah punya ilmunya, diterapkan ke anaknya, anaknya juga ikut kecipratan kebahagiaan, keberkahan. Contoh, ibu-ibu misal dikasih oleh kiai, ibu-ibu anaknya yang nakal, anaknya yang sering main game, kira-kira kan, baca ke ini, apa nak aku laju ke amalan ini ya, laju ke lah ya, singkat jelas padat. Jadi ibu-ibu, kalau ada anak kita yang katakanlah nakal, atau tidak taat, atau tidak nurut, atau memang bagus, itu tetap setiap sudah sholat, kalau bisa sikok-sikok di Al-Fatihah. Namo Joni, namo Muhammad, sikok-sikok Al-Fatihah. Oke? Tapi kalau 5 anak kita ada sikok yang nyemelo, agak naik sedikit dosisnya. 41 kali di Al-Fatihah. Al-Fatihah 41 kali. Tapi kalau ada anak kita yang punya hajat khusus, misalnya dia nak nyalon jadi pegawai atau nak jadi TNI Polri, itu puasoi hari kelahirannya. Hari kelahirannya dipuasoi hari ya, bukan hari ya. Hari kelahirannya. Nah, itu kira-kira ya. Oke. Baik. Baru berapa itu? Katanya 7 tadi. Belum ya? Ada itu. Ada kode? Ada kode. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, alhamdulillah syukur kita masih di layar TVRI Sumatera Selatan dan masih dalam acara Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Masih bersama Majelis Taklim Ar-Raudhah Kecamatan Sako, Palembang ya. Satu kecamatan gitu ya. Balik ke Kenten kalau jadi. Pak Ustadz, tadi kita ngomong bagus-bagus kalau Pak Ustadz. Taat itu selalu yang bagus-bagus. Tapi ujung-ujungnya kan ada yang punya mindset berat ini Ustaz. Taat ini. Selalu nak dilakunya tidak ringan. Karena ada yang itu Ustaz. Nah ini mindset ini makanya biar ditegugur ke biar bahwa itu nikmat. Jangan kata berat. Kalau di dalam dunia kami di pesantren itu ada istilah Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Ya.
Jadi minta pada Allah, ya Allah aku Paksaku. dipaksaku ya, Iya. ya Allah. Maka kalau lah tak pacak lagi berat, biasanya Allah memberi sedikit ujian. Oke. Misalnya sakit. Ada titik balik kadang-kadang yang sebagai tanda sayang Allah kepada kita supaya menjadi hamba yang taat itu. Sakit, Pak. Sakit. Jadi kalau kita sakit ini baru sadar. Iya. Oh ya Allah, lah lemah ini baru. Hah? Iya. Ada juga yang diberikan teguran oleh Allah, tapi ini kan dalam konteks Allah yang Rahman, yang Rahim, yang sayang. Diberinya bangkrut. Ya. Bangkrut dari hayo buntu, baru ingat, Ya. baru sadar, baru ini. Yang ketiga biasanya juga ini latuo. Nah latuo ini kalau tidak ada ayo lagi, Ya, nak matraso. sana sini, nak ucap sana sini, akhirnya dah lemaklah ke masjid terus, majelis terus. Nah sekali lagi, kalau kita yang normal, yang betul-betul ingin mengubah diri kita menjadi hamba yang taat, harus Allahumma paksakan. Ya, Betul. harus dipaksa. Contoh ibu-ibu, anak-anak kita itu kalau tidak dipaksa ngaji, selamanya tidak akan bisa ngaji. Anak-anak kita itu kalau kita tidak paksakan untuk dia sholat, selamanya kita tidak akan pernah sholat. Ya. Ibu-ibu, ini kan produk ibu-ibu yang lama dulu. Orang tua kita yang lama dulu. Iya. Kalau tidak sholat, sentilnya kita. Iya. Kalau zaman dulu masih bisa disebat. Iya. Tapi kalau sekarang ini, kalau tidak orang tuanya memaksa sedikit keras kepada anak-anak untuk bisa taat kepada perintah-perintah Allah, sudah akhirnya terkepor. Ya. Ya, maka sebab itu harus dipaksa. Anak, ayo salat, ayo ini, ayo ngaji dulu, kamu TPA sana. Nah, itu kan untuk anak-anak kita. Kalau untuk kita pribadi, para pemirsa, sekali lagi tidak ada yang bisa mengubah diri kita selain kita dewe. Iya. Ya? Ya. Nah, apa ketahan kita kena dempang di akhirat itu? Oh. Apa ketahan kita disiksa oleh api neraka itu? Ya. Nah, maka sebab itu nilai-nilai belajar ketika kita masih di dunia ini penting. Ya. Itu disebut siraman rohani. Ya. Kata Pak Ridwan tadi sebelum acara kita mulai, ada pencerahan. Nah, pencerahan-pencerahan ini kan bisa didapat melalui majelis, Ya. nonton-nonton ceramah-ceramah. Ya. Pak Ustadz. Jadi memang beda ya produk lama ya. Ya, Produk lama tuh jilid ibe takut dah. takut. Iya, betul ya? Ya, betul. Wong tua kita, nggak takut. Ya. Itu kalau sekarang nih berulang-ulang ngomong. Karena apa? Mereka banyak mendapatkan pengaruh dari luar. Dan itu, ya. Dan memang zamannya ya. Ya. Nah, maka sebab itu kencengnya doa kakek neneknya, kencengnya doa daripada wong tuanya juga diperlukan di saat ini gitu kan. Ya. Karena doa itu bisa mengubah takdir. Ya. Nah, ini misalnya masih ngaling-ngalingal, mudah-mudahan doa neneknya bisa berubah menjadi bagus. Tapi ya. sekali lagi ibu-ibu, saya ingatkan, kita ini adalah produk yang pernah mengalami ini. Jangan pernah menilai orang, anak-anak kita dibanding-bandingkan dengan anak dulur, dengan anak tetangga. Ya. Kaget, kadang-kadang kita menghina, wong itu mulia, kita yang sarau. Ya. Kita ini ya, jadi wong yang baik saat ini, mungkin pernah kena hina juga dulu kan? Iya. Pernah dikilani pula dalam hidup kita. Tidak mulus-mulus Ya, ya. maka sebab itu kalau ada yang kurang baik dari anak kita, dulur kita, ponaan kita, kita doakan saja. Oke. Gak usah nak nak dibanding-bandingin. Jingoklah dulur kau situ, jingoklah kawan di situ. Tidak usah. Ini Ustaz, kita tidak tahu nasib budak. Iya, betul. Jadi nasib orang itu tak ada yang tahu. Iya. Jangan kita langsung menilai Betul. sesuatu secara Betul. di awal gitu ya. Betul, Baik. betul. Bukan, itu megang mikrofon masih nak bertanya. Singkat deh. Dikit deh. Jawabannya pendek juga kayak. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, nama saya Ibu Rusmawati. Yang ingin kami tanyakan, kita sebagai orang tua ataupun nenek
tadi sudah terjawab bahwa doa nenek juga bisa diijabah oleh Allah Ya, Subhanahu wa taala. betul. Alhamdulillah. Tapi ada lagi Pak, yang kedua. Apakah dengan bersedekah dengan nama anak tersebut kira-kira berpengaruh tidak dengan anak yang kita doakan tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertawasullah kamu dengan 3. Pertama, bertawasul dengan nama Allah yang agung. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Dengan namamu yang engkau maha kaya, maha ini, tolong ya Allah. Yang kedua, bertawasullah kamu dengan orang yang soleh. Pak Kiai, doakan ya. Mudah-mudahan saya sukses, anak saya sukses. Pak Kiai, tolong Pak Kiai dibacoi dikit anak aku ini supaya lancar sekolahnya, mudah menghafalnya. Doa itu. Ya. Yang ketiga, bertawasullah kamu dengan amal solehmu. Dengan sedekah. Ya Allah, aku bersedekah handphone ini. Semoga sedekah aku ini, anakku yang sekarang sedang sakit, engkau sembuhkan ya Allah. Nah, itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Soleh. Ya, itu. Ya, banyak cara kita. Kekuatan doa itu orang-orang yang soleh itu ya. Jadi kalau ketemu orang soleh itu jangan minta duit, minta doa weh. Minta doa. Karena dia dek buntu kan. Iya. Sama cak kita galak menghadiri wong nak haji, jangan minta oleh-oleh, minta doa. Biar pacar nyusul pula pergi haji. Ya, betul. Benar. Kalau minta oleh-oleh lah paling jangan Iya, betul. Ya, lebih kuat lah minta doa. Karena doa itu insya Allah di sana dijabah, kita besoknya nyusul pula ke tanah suci. Jadi dia dibiasakan ibu-ibu kalau melakukan amal baik itu mintalah sesuatu dengan Allah melalui amal kita. Contoh ya, misalnya saya puasa Senin, ya Allah puasa hari ini ya Allah aku mohon semoga engkau lancarkan anakku yang sekarang sedang tes atau sedang dalam perjalanan kemana. Ustaz, lah di penghujung gitu nih. Ya. Dikit kesimpulan. Ya. Kesimpulan, jadilah orang yang taat. Karena orang yang taat tidak akan pernah rugi. Orang yang taat insya Allah akan bahagia dunia wal akhirat. Singkat. Kesimpulannya itulah. Ya. Akor gitu ya. Ya. Akor. Luar biasa. Terima kasih Kiai Haji Hendra Zainuddin Al-Qadiri. Nah, luar biasa beliau ini sudah tausiah yang ringan tapi banyak manfaat isinya dan mudah-mudahan akan semakin membuat kita semakin taat agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Dan mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Ya, itulah maunya kita hidup dunia ini, berdoanya itu dan henti-hentinya dengan kiat-kiat yang sudah dijelaskan dari buka mata sampai kita tidur lagi, ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami bahas petang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita tergolong orang-orang yang dapat menikmati yang namanya ketaatan. Taat pada Allah, hasilnya kita rasakan langsung. Terima kasih ya ibu-ibu dari Majelis Taklim ya, Rodo, Sako, sudah kehadirannya kali ini memeriahkan acara kita. Dan pemirsa, akhir kata saya Muhammad Ridwan Rifai pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.